Kak? Alia. Alia, dari fakultas mana? Dari Fikti. Dari Fikti. Namanya Resa. Dari fakultas mana? Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama kakak siapa? Dari fakultas? Nama saya Bima dari Fakultas Ekonomi. Nama aku Riki dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Tia dari jurusan Manajemen. Nama saya Muhammad Rim Fadila dari Fakultas Ekonomi. Apa tanggapan Kak Alia mengenai pemilu 2024? Pemilu 2024 tuh berarti tahun depan. Iya. Itu pemilu pertama sih buat Alia. Jadi penasaran juga, pengen tahu gimana sih kalau kita tuh ngasih hak suara buat pemilihan presiden. Udah sih, itu aja. Tanggapannya ya pasti pengen lebih transparan, lebih terbuka, lebih jujur dan adil seperti yang udah ada pada undang-undang ya, sistem pemilu kan yang jurdil. Pengennya sih lebih transparan aja gitu hasilnya, dari mulai dari awal sampai akhirnya gitu. Karena pertama itu adalah urgensi terkait dengan negara ini tentang pemilihan. Karena menurut saya di tahun seperti ini perlu adanya pergantian reshuffle pemerintahan, reshuffle pergantian presiden juga. Karena berkaitan dengan resesi dan lain sebagainya. Ya, kita perlu pemimpin baru. Semoga berjalan dengan lancar, terus tidak ada kecurangan, semua berjalan dengan lancar. Kayak pemilu 2024 ini kan udah kurang dari setahun ya. Akan jalan lagi kurang lebih sekitar 10 bulan. Pasti dalam jangka waktu ini bakal banyak gejolak-gejolak politik yang bakal ada, bakal banyak kampanye yang bakal kita lihat lah untuk ke depan. Pasti kursi politik lagi memanas dalam setahun terakhir ini. Tanggapan saya untuk pemilu 2024 semoga berjalan dengan lancar. Terus semoga semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemilu. Mengenai pemilu tahun 2024, menurut saya itu sangat penting untuk pergantian presiden. Saya ingin buat tahun 2024 ini memiliki calon presiden yang kayak seimbang dengan Pak Jokowi atau bahkan bisa lebih dari Pak Jokowi gitu, dari paslon 1 maupun paslon 2-nya. Menurut Kak Alia, akan menggunakan hak suara Kak Alia buat pemilu 2024 nanti nggak? Pasti dong. Pasti. Karena kan pertama, jadi pengen coba ngerasain. Harapan kakak untuk capres kedepannya di 2024 itu kriterianya kayak gimana sih kak? Pertama adalah perlunya adalah itu pemahaman terkait geopolitik pertama. Pendapat untuk pemahaman bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia, terkait literasi, pemahaman yang berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. 5 tahun ke belakang ini pasti pengen capres yang transparan, lebih memihak kepada rakyat, tidak menindas rakyat yang susah dan tidak seperti tidak bersebelah lah seperti hukum yang ada sekarang gitu. Ya yang pasti bisa menepati janji, amanah akan tugas yang dipegang dan bisa bertanggung jawab dan siap berkorban buat negara juga sih, karena kan sebagai kepala negara RI 1 itu bukan jabatan yang mudah dan amanah yang sangat berat. Jadi ya intinya bisa bertanggung jawab dan bisa membawa negara ini jadi lebih baik. Semoga siapapun pilpresnya mampu menjalankan tugasnya secara amanah. Semoga capresnya bisa jujur, amanah, dan bisa memenuhi janji-janji yang telah dia buat. Capres yang pertama jujur itu sangat penting untuk sebagai pemimpin, dan wakil juga harus jujur dan memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki pengalaman di dunia politik, dan yaitu. Kan sekarang nih ya banyak anak muda yang kurang paham dengan politik. Menurut kakak penting nggak sih politik bagi anak muda zaman sekarang gitu? Sangat penting. Penting sih, apalagi kita dari SD malah udah ada pelajaran tentang politik ya, sampai sekarang pun masih kayak
walaupun nggak terang-terangan gitu ya, karena biar kita paham aja gitu, nggak terlalu kosong, biar kita juga ikut pemilu tuh ada tujuannya gitu loh. Udah sih. Penting banget karena kita hidup di negara ini pasti semuanya ada unsur politiknya, dari ekonomi, sosial, pasti yang mengatur ini semua kan politik. Semua penggerakan yang isu-isu ini dari politik, jadi memang kita sebagai masyarakat harus belajar politik agar gak mudah dibodohi atas isu-isu yang beredar gitu, isu-isu hoax atau berita-berita black campaign. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga harus pintar berpolitik supaya kita bisa tahu nih siapa sih pemimpin atau partai atau golongan mana yang bisa membawa negara jadi lebih baik. Penting sih agar menambah wawasan tentang politik yang ada di Indonesia. Penting banget soalnya bisa untuk aspek kehidupan kita sehari-hari. Oh, penting banget karena di negara Republik Indonesia ini penting untuk belajar untuk berpolitik gitu kan. Karena di dunia demokrasi ini di Indonesia ya kan, udah penting banget sih menurut saya gitu. Menurut kakak politik di Indonesia ini sudah lebih baik atau masih sangat kurang? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang lebih baik sekarang. Tapi memang dengan cara kepemimpinan yang berbeda-beda memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda juga. Jadi masing-masing orang mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Makasih ya Kak.